Inspirasi hari ini, dosa siapa? Sejak zaman dahulu, kita sudah mengenal beberapa kata turunan yang memakai frasa terikat tuna. Contohnya, tunarungu, tunawicara, tunanetra, tunadaksa, tunagrahita, dan lain-lain yang secara luas kini lebih dikenal dengan istilah disabilitas. Disabilitas memiliki arti keterbatasan diri. Bisa meliputi aspek fisik, intelijensia, kognitif, sensorik motorik, emosional, atau kombinasinya. Andai bisa memilih, setiap orang tentu tak mau menyandang disabilitas. Namun ada kalanya kondisi itu tak terelakkan. Entah karena terlahir demikian, atau terjadi di masa proses tumbuh kembang, bisa juga disebabkan oleh suatu kecelakaan. Di samping mengalami kesulitan oleh karena berbagai keterbatasan, terkadang komentar dan penghakiman orang membuat keadaan menjadi kian berat bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Tak jarang orang-orang mengaitkan kondisi disabilitas sebagai wujud ganjaran Tuhan atas suatu dosa. Entah dosa orang tua, nenek moyang, atau dosa penyandang disabilitas itu sendiri. Padahal tidak selalu demikian keadaannya. Gambaran tentang hal ini bisa kita simak dari cuplikan percakapan antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat 1-3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Saat itu, bahkan murid-murid Tuhan Yesus pun mempertanyakan dosa siapa yang menjadi cikal bakal kondisi orang yang terlahir buta itu. Namun jawaban yang diberikan oleh Tuhan Yesus sungguh di luar dugaan. Bukan masalah dosa siapa. Kondisi disabilitas itu terjadi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam diri orang tersebut. Sungguh sebuah rencana yang besar. Tuhan tidak sembarangan di dalam merancang hidup manusia. Terbukti di masa lalu, ada kisah penyandang disabilitas Helen Keller yang begitu fenomenal. Di masa kini, ada tokoh Nick Vujicic yang begitu menginspirasi. Meski Tuhan tak bekerja dengan cara yang sama dalam hidup masing-masing manusia, rencana yang besar selalu ada untuk setiap anaknya. Ada kalanya Tuhan menyatakan kebesarannya melalui mujizat kesembuhan. Ada kalanya Tuhan memilih tidak melakukan keajaiban, namun ia berkarya secara luar biasa melalui hidup para penyandang disabilitas. Menyandang disabilitas memang bukan situasi yang diidam-idamkan. Namun, bila itu diizinkan Tuhan hadir dalam hidup kita ataupun anggota keluarga kita, jangan berkecil hati. Yakinlah bahwa ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar yang harus dinyatakannya melalui kehidupan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan beserta kita.